Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Farhan Ramadan. NIM saya 2304 0101 0323. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan jawaban saya pada UAS Sistem Basis Data, yaitu tentang IRD, di mana soal pertama itu mengenai untuk membuat IRD dari soal studi kasus, dan yang kedua itu menjelaskan untuk menganalisis dari IRD yang telah dibuat. Oke. Nah, ini merupakan IRD yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba jelaskan untuk entitas dan atributnya terlebih dahulu. Nah, berikut ini merupakan jawaban saya untuk nomor satu, di mana ada 7 entitas dan beberapa atribut, yaitu yang pertama universitas dengan atribut ID universitas dan nama universitas. Yang kedua ada fakultas, di mana ada 4 atribut, yaitu ID fakultas, nama fakultas, nomor gedung, dan ID universitas. Kemudian yang ketiga, jurusan. Ya, ada 4 atribut juga, ada ID jurusan, nama jurusan, deskripsi jurusan, dan ID fakultas. Kemudian yang keempat, yaitu dosen, dengan 8 atribut, ada ID dosen, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan ID jurusan. Kemudian yang kelima, ada mata kuliah dengan 5 atribut, yaitu ID mata kuliah, nama mata kuliah, deskripsi mata kuliah, dan jumlah SKS, dan tipe. Tipe ini untuk memilih apakah mata kuliah ini wajib atau pilihan. Kemudian yang keenam ada mahasiswa. Mahasiswa ini terdiri dari 3 atribut, yaitu ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan ID dosen wali. Dan yang ketujuh itu konsultasi. Konsultasi di sini ada 4 atribut, di mana ada ID konsultasi, ID mahasiswa, ID dosen, semester. Ini untuk relasi antar entitasnya. Universitas dan fakultas, entitasnya adalah untuk TNI, di mana satu universitas dapat memiliki banyak fakultas, tapi satu fakultas hanya bisa menjadi bagian dari satu universitas. Dan yang kedua yaitu fakultas dengan jurusan kreatifnya adalah one juga, satu fakultas dapat memiliki banyak jurusan, tetapi satu jurusan hanya dapat memiliki dapat menjadi bagian dari satu fakultas. Kemudian yang ketiga itu jurusan dengan dosen, kadangnya ada one juga, satu jurusan dapat memiliki banyak dosen, dan satu dosen hanya dapat mengampu satu jurusan saja, hanya boleh terdaftar dalam satu jurusan. Dan yang keempat yaitu dosen dan mata kuliah. Pada atasnya adalah many to many. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat diampu oleh banyak dosen, di mana di sini tuh ada entitas pertengahan, yaitu mengajar, yang dibongkar di dosen di mata kuliah. Dan yang kelima yaitu ada mata kuliah dengan mahasiswa, dan atasnya itu adalah many to many, di mana satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa, dan satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Hal ini dapat diatur melalui entitas pertengahan mengambil, yang menghubungkan antara ID mata kuliah dengan ID mahasiswa. Kemudian yang keenam adalah mahasiswa dengan dosen. Di sini ada dosen wali, itu atasnya juga one to many. Satu dosen dapat menjadi wali bagi banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa hanya dapat memiliki satu dosen wali. Dan yang ketujuh yaitu mahasiswa dan konsultasi, kualitasnya juga satu. Satu mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan satu dosen, sedangkan satu dosen dapat melakukan konsultasi dengan banyak mahasiswa. Dan untuk IRD yang telah saya buat, saya coba tampilkan lagi dari presentasi saya tadi supaya lebih jelas. Nah, ini untuk IRD yang telah saya buat. Nah, di sini ada universitas, entitas universitas dengan primary key-nya yaitu ID universitas. Dan ID universitas ini menjadi foreign key di entitas fakultas, di mana entitas fakultas juga memiliki primary key yaitu ID fakultas. Nah, untuk relasi universitas dengan fakultas ini yaitu one to many, di mana satu universitas dapat memiliki banyak fakultas, kemudian ada fakultas menjadi foreign key di entitas jurusan, dan di antara fakultas dengan jurusan juga yaitu one to many, di mana satu fakultas dapat memiliki banyak jurusan. Kemudian antara jurusan dengan dosen, jurusan juga memiliki ID jurusan ini, di mana menjadi primary key di jurusan, menjadi foreign key di lintas dosen, yang mana satu jurusan dapat memiliki banyak dosen, dan satu dosen hanya dapat memilih satu
mengajar di satu jurusan, memilih satu jurusan. Kemudian relasi antara dosen dengan mata kuliah. Nah, dosen dengan mata kuliah ini relasinya adalah many to many dengan entitas tengahnya itu mengajar. Nah, mengajar ini ada ID dosen dan ID matkul. Kemudian di sini ada em, mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, di mana mahasiswa dan mata kuliah ini mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah juga dapat diambil oleh banyak mahasiswa sehingga relasinya adalah many to many. Nah, untuk dosen dengan mahasiswa ini tadi yang dosen wali itu jadi satu dosen wali dapat konsultasi dengan banyak mahasiswa, dapat dipilih oleh banyak mahasiswa dan satu mahasiswa hanya dapat memilih satu dosen wali. Kemudian untuk bagian konsultasi yaitu one-to-one antara mahasiswa dengan konsultasi, di mana mahasiswa hanya dapat berkonsultasi dengan satu dosen, sedangkan satu dosen bisa melakukan konsultasi dengan banyak mahasiswa. Nah ini, sehingga relasinya saya tujukan dengan ID mahasiswa. Kemudian untuk yang nomor 2, saya coba jelaskan kembali di lembar jawaban saya. Nah, yang ini IRD-nya seperti ini. Ada 6 buah entitas, yaitu yang pertama customer, yaitu orang atau perusahaan yang memesan produk. Yang kedua adalah order, yaitu transaksi penjualan produk ke seorang konsumen. Yang ketiga adalah produk, yaitu jenis mebel yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian keempat adalah item, yaitu jenis komponen atau bahan baku produk. Kemudian kelima yaitu supplier, yaitu orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku. Dan yang terakhir shipment, yaitu transaksi penerimaan barang dari supplier. Dan berikut ini kardinalitas yang saya tangkap untuk antar relasi dari setiap entitas di sini. Nah, yang pertama itu customer dengan order kardinalitasnya, yaitu mandatory one di sisi customer dan optional many di sisi order. Hal ini berarti satu customer dapat membuat banyak order dan sedangkan satu order hanya dapat dibuat oleh satu customer. Artinya ketika ada satu order, sudah pasti satu order itu dibuat oleh satu konsumen bukan oleh banyak konsumen. Kemudian yang kedua yaitu order dengan produk kardinalitasnya adalah optional many di sisi order dan mandatory many di sisi produk. Artinya satu order bisa memesan banyak produk dan satu produk minimal dipesan oleh satu order, dipesan dalam satu order atau bahkan lebih dari satu order. Kemudian yang ketiga, produk dengan item kardinalitasnya adalah mandatory many di sisi produk dan mandatory many juga di sisi item. Artinya satu produk menggunakan minimal satu item, namun bisa lebih dari satu item dan satu item minimal bisa digunakan oleh lebih dari satu produk, satu produk atau lebih dari satu produk. Kemudian yang keempat adalah supplier dengan item. Nah, ini supplier dengan item, di mana untuk suppliernya ini ada mandatory many di sisi supplier dan optional many di sisi item. Nah, artinya satu item bisa disuplai oleh banyak supplier dan satu supplier mensuplai minimal satu atau lebih dari satu item. Kemudian yang kelima yaitu supplier dengan shipment. Di supplier ini shipment. Nah, di mana di supplier ini mandatory one untuk koordinatasinya di sisi supplier dan optional many di sisi shipment. Di mana satu supplier dapat melakukan banyak shipment dan satu shipment hanya bisa dilakukan oleh satu supplier. Dan yang terakhir yaitu koordinatasinya antara shipment dengan item. Nah, antara shipment dengan item, di mana optional many di sisi shipment dan mandatory many di sisi item. Nah, untuk yang ini artinya satu shipment bisa memuat banyak item dan satu item minimal termasuk dalam satu shipment atau lebih dari satu shipment. Untuk informasi tambahan, ketika saya membuat IRD ini, saya menggunakan website Draw.io. Nah, ini untuk pembuatan IRD saya pada website ya, Draw.io ini.
Nah, ini sama seperti yang ada dalam presentasi tadi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai jawaban UAS mata kuliah Sistem Basis Data. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan baik dalam menjawab soal ataupun dalam pembuatan video yang masih banyak kurang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.